Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan. Baik anak-anakku, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan COVID-19. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa mulai. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri pada materi yang kedua. Untuk kompetensi yang akan kita pelajari masih sama dengan materi 1, yaitu KD 31 dan KD 41, yaitu menerapkan metode pencarian kerusakan, perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik. KD 41-nya membuat diagram alur atau flowchart, perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran juga masih sama dengan materi 1, yaitu dengan mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan metode pencarian kerusakan, perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan baik, serta merumuskan metode pencarian kerusakan, perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan benar. Dengan untuk tujuan pembelajaran keterampilan juga masih sama, yaitu dengan melakukan kegiatan praktikum, diharapkan siswa mampu merencanakan perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan baik, membuat diagram alur perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan benar. Metode yang telah saya jelaskan pada pertemuan materi 1 kemarin itu sangat cocok untuk melokalisasi kerusakan yang bersifat spesifik, hubung singkat, terputus atau kerusakan komponen yang diakibatkan dari gejala-gejala kerusakan. Akan tetapi bila kita menemukan suatu permasalahan yang lebih kompleks atau kerusakan yang berulang, maka metode-metode yang seperti saya ajarkan pada materi 1 kemarin itu belum cukup. Maka kita perlu metode yang lebih canggih lagi, lebih teliti. Di antaranya ada analisa kesalahan, ada analisis sinyal, ada analisa logika, ada diagnosa rutin, ada diagnosa dengan program komputer. Untuk metode analisa kesalahan dan analisa sinyal digunakan untuk semua tipe sistem, sedangkan analisa logika, diagnosa rutin, dan diagnosa dengan program komputer hanya terbatas pada sistem digital dan hanya khusus dipakai untuk macam-macam komputer digital. Baik, saya jelaskan tentang analisis kesalahan. Pada metode ini digunakan untuk kegagalan berulang pada suatu rangkaian dan menekankan pada penyebab kerusakan daripada kerusakan komponen atau perangkat itu sendiri. Di sini ada 3 langkah penting yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah analisis secara kerja rangkaian. Jadi di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui cara kerja, baru kita melakukan pengukuran. Kita ukur dari komponen-komponen, dari bagian per bagian. Setelah kita melakukan pengukuran, baru kita mempelajari data produk yang sudah disertakan pada perusahaan ketika membuat peralatan tersebut. Arti dari kegagalan berulang di sini yaitu kita sudah tahu bahwa yang rusak adalah komponen transistor. Maka perlu kita ganti dengan transistor yang baru. Setelah melakukan penggantian dan diuji coba lagi, ternyata transistor tersebut rusak lagi. Maka itu menandakan ada kerusakan di bagian yang
mengakibatkan transistor tersebut rusak. Sebelum melakukan penggantian transistor dengan transistor yang baru, maka kita harus mencari penyebab kerusakan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan berulang. Yang berikutnya adalah tentang analisis sinyal. Analisis sinyal ini merupakan metode untuk membantu dalam membuat analisis. Bila sinyal yang kalian amati dapat memberikan petunjuk tentang lokasi kerusakan. Metode ini tanpa alat bantu maka akan sangat membingungkan. Kita biasanya menggunakan sebuah osiloskop atau peralatan-peralatan lain yang dapat memvisualisasikan sebuah sinyal dalam membantu dalam menganalisis sinyal tersebut. Suatu contohnya adalah ditemui pada pengujian perekam kaset video atau VCR. Pada pesawat video di rumah, mungkin kita akan sulit menentukan bagian yang tidak benar kerjanya bila hasil rekaman ini tidak berwarna. Yang berikutnya adalah analisis logika. Analisis ini terbatas hanya untuk rangkaian digital dan dapat menangani analisis dari yang paling sederhana. Pengujian bit per bit untuk test words dan dengan menggunakan peralatan otomatis penganalisis logika, metode ini menggunakan sinyal digital 1 dan 0 untuk menentukan fungsi logika yang mengalami kerusakan. Nah, salah satu peralatan-peralatan untuk menganalisis logika suatu IC digital adalah seperti yang saya slide-kan ini. Di situ ada 3 bentuk peralatan ukur untuk uji IC digital. Untuk yang berikutnya adalah tentang diagnosa rutin. Diagnosa rutin ini merupakan bagian program tes diri komputer dan dapat dipanggil untuk membuat pemeriksaan secara cepat pada bagian sistem komputer. Di sini harus diketahui bagian atau periferal yang harus dites agar dapat dipilih di diagnosa rutin yang tepat. Diagnosa ini juga dapat mengetahui bagian dasar dari sistem komputer yang mengalami gangguan. Diagnosa rutin hanya dapat dibuat pada sistem yang memiliki pengolahan mikroprosesor yang dapat diprogram. Seperti yang saya slide-kan di sini, salah satu IC yang dapat diprogram itu ada mikroprosesor, ada microcontroller, dan ada PLC. Jadi diagnosa rutin ini adalah salah satu metode yang sangat bagus digunakan untuk mendiagnosa kegagalan-kegagalan pada peralatan-peralatan mikroprosesor, microcontroller, dan PLC. Untuk selanjutnya adalah diagnosa dengan program komputer. Metode ini digunakan untuk mengetes semua bagian komputer dan membantu menentukan hardware dan atau software yang rusak. Self-test ini digunakan hanya jika beberapa bagian esensial pada komputer seperti power supply, CPU, bus, memori yang memegang tes program beroperasi secara benar. Salah satu contoh adalah seperti yang saya slide-kan di sini. Ini adalah salah satu aplikasi maintenance komputer yang digunakan untuk mengecek, mengetahui, mendiagnosa kerusakan-kerusakan baik hardware maupun software pada sebuah komputer. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang kedua yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian pahami, kalian cermati. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini bisa kita gunakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.